Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab suci kita, saudara. Kita akan baca di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal. Mislei pasal 8 ayat 15 sampai ayat 12. Kalau sudah ketemu, saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Pahamilah hikmat, hai orang-orang yang tak berpengalaman, dan buatlah hatimu berpengertian, hai orang-orang bebal. Dengarlah, sebab aku akan mengatakan perkara-perkara yang hebat, dan dari bibirku yang terbuka akan muncul perkara-perkara benar. Sebab mulutku akan mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku ada dalam kebenaran. Di dalamnya tidak ada yang jahat dan yang berbelit-belit. Semuanya jelas bagi yang berpengertian dan benar bagi mereka yang menemukan pengetahuan. Terimalah didikanku dan bukan perak, dan pengetahuan lebih daripada emas yang terpilih. Sebab hikmat lebih baik daripada permata. Segala kesenangan orang tidak dapat dibandingkan dengannya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan menyelidiki pengetahuan tentang perbuatan hikmat. Sampai di sini pembacaan kita, saudara-saudara. Kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, di sana ada kata ku. Siapakah yang dimaksud dengan ku di sini? Tidak lain adalah hikmat itu sendiri. Ku di sini bukan Tuhan, tetapi ku di sini adalah hikmat. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan apa yang paling berharga di dunia ini. Seringkali saya bertanya kepada seseorang, menurut kamu apa sih harta yang paling berharga di dunia ini? Ada yang memberikan jawab, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Saya katakan benar. Ada juga yang mengatakan harta yang paling berharga itu adalah kesuksesan. Itu juga benar. Karena keluarga tanpa kesuksesan tidak akan ada artinya. Begitu juga orang yang sukses tanpa dia memiliki keluarga yang baik juga itu bukan sesuatu harta. Nah, saudara, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar keluarga, dari sekedar kesehatan maupun kesuksesan. Apakah itu? Tidak lain adalah ketenangan. Apalah artinya seseorang yang memiliki keluarga, tetapi keluarganya tidak tenang? Apalah artinya orang memiliki kesehatan, tetapi sekalipun fisiknya sehat, tetapi mungkin jiwanya tidak sehat, tidak ada ketenangan? Apalah artinya kesuksesan kalau di dalam diri orang itu sendiri tidak memiliki ketenangan? Jadi, saudara-saudara, harta yang paling dicari oleh manusia saat ini adalah ketenangan. Karena ketenangan itulah yang membuat manusia itu bahagia. Coba kalau saudara berpikir sejenak atau merenungkan, apa sih yang dicari seseorang ketika dia bepergian ke satu daerah yang katanya bagus, misalnya pergi ke Maldives atau pergi ke Singapura atau pergi ke tempat-tempat yang jauh,
Sebetulnya yang mereka cari itu adalah ketenangan. Dunia saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai dunia yang tenang. Di mana-mana terjadi gejolak yang luar biasa. Tidak hanya ada di Indonesia, saudara-saudara, tetapi dimanapun. Coba kita cari negara mana di dunia ini yang tenang. Sebetulnya tidak ada. Karena kemanapun kita pergi, ke negara manapun, di situ pasti ada sesuatu. Saya ambil contoh, kalau kita melihat orang berkata, oh paling tenang itu di Swiss. Ada orang yang mengatakan begitu. Teman saya pernah berkata, wah saya beruntung ya, saya tinggal di Swiss. Negaranya tenang, teduh, tidak ada kerusuhan. Saya katakan betul, negara ini tidak ada kerusuhan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Kalau kamu melihat peristiwa yang ada di dekat mesin CERN, di Jenewa beberapa waktu yang lalu. Di sana ada opera memuliakan setan. Bahkan kalau saudara melihat, saudara bisa lihat, ditemukan itu videonya di YouTube. Yang negara yang nampaknya tenang, tetapi sebetulnya di dalamnya tidak ada ketenangan. Justru di situ dulunya menjadi pusat pemujaan dewa Apollo. Jadi coba kita mau cari, di mana sih ketenangan itu sebetulnya, saudara? Kalau kita mau menyelidiki, kita mau menyadari, ketenangan itu sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing. Saat kita berinteraksi dengan Bapa Yahweh, saat kita memiliki hubungan yang begitu manis dengan Bapa Yahweh, maka disitulah ketenangan yang sebenarnya ada di dalam diri orang tersebut. Nah, saudara yang terkasih, ketenangan adalah sumber dari kesuksesan. Sukses dalam karir, sukses dalam cinta, sukses dalam pendidikan, sukses di dalam segala-galanya, itu hanya ada jikalau orang itu sendiri ada di dalam ketenangan. Akhir-akhir ini sering sekali saya mendapatkan WhatsApp dari orang-orang dari luar sana. Mereka selalu menanyakan sesuatu. Bagaimana sih kita bisa tenang? Bagaimana sih kita bisa tidak bergejolak hati ini? Karena apapun yang kita lakukan selalu seolah-olah kayak dikejar-kejar waktu. Kita melakukan sesuatu seolah-olah dikejar deadline. Kita melakukan sesuatu seolah-olah orang lain menganggapnya tidak sempurna. Sehingga membuat hati itu menjadi gelisah. Menjadi tidak tenang. Saya katakan, kalau kamu terpengaruh dengan kata-kata orang, sementara kemampuanmu itu terbatas, kamu tidak akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu justru didapat ketika kita memberikan yang terbaik. Apakah kita memberi yang terbaik kepada Bapa Yahweh, maupun kita memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Saudara bekerjalah seperti kata Rabi Saul. Ketika kita bekerja, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita lakukanlah sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi kita memberi yang terbaik, saudara. Tetapi kalau toh hasilnya dikritik orang, hasilnya dilecehkan orang, jangan kita terpengaruh. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, di sini letaknya adalah kemampuan kita sudah kita habiskan, sementara orang tidak puas dengan pelayanan kita.
tentu hal itu akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itulah tadi di dalam kitab Mislei, Tuhan menghendaki agar kita memiliki hikmat. Hikmat dikatakan tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan memiliki pengetahuan tentang perbuatan hikmat. Dan kalau kita melihat di ayat berikutnya dikatakan takut akan Yahweh adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan dan kecongkaan serta jalan-jalan yang jahat dan mulut yang menentang. Betapa banyaknya kita melihat orang-orang di luar sana. Begitu dia tidak puas, langsung mulutnya itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, saudara. Nah, kalau kita mengikuti arus orang-orang yang seperti ini, bagaimana kita bisa hidup tenang? Apa yang kita cari juga kita tidak tahu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketenangan itu adalah menjadi satu sumber kesuksesan. Baik sukses di dalam karier, sukses di dalam bercinta, sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam segala-galanya. Tadi saya melihat di salah satu tayangan di YouTube, saudara-saudara, ada satu orang yang melakukan bunuh diri dan ditayangkan secara live. Siapa yang pernah lihat? Angkat tangan. Ya. Ada orang bunuh diri tapi ditayangkan secara live, saudara. Ceritanya di sana ada seorang suami istri, ya, namanya Pahinggar Indrawan. Dia memiliki 4 anak. Dan di dalam pernikahan itu sudah 17 tahun lamanya. Dan dia bekerja sebagai seorang supir online. Jadi saudara kan tahu sendiri kalau supir online itu kadang bisa dapat penumpang, kadang tidak. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, rupa-rupanya sang suami yang bernama Pahinggar Indrawan ini, saudara-saudara, dia terlalu bersahabat dengan kemiskinan. Sehingga suatu hari istrinya itu meninggalkan dia bersama dengan anak-anaknya. Saudara bayangkan, seorang suami yang begitu mencintai istrinya, kali ini istrinya itu menghilang. Di WhatsApp tidak dibalas, di telepon tidak dibalas. Rupa-rupanya dari keterangan tetangga, dikatakan bahwa jam 3 pagi itu terjadi keributan suami istri ini. Barangkali mereka mempermasalahkan tentang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terlalu menghadapi begitu banyak penderitaan masalah ekonomi. Sehingga saudara-saudara, ketika istrinya itu pergi, dia seperti ibarat layangan itu putus. Sehingga dia memberitahu melalui Facebook, yaitu siaran langsung, live. Dia katakan pesan terakhir, tadi sebetulnya saya sudah rekam, saudara-saudara, saya akan tayangkan supaya saudara tahu. Cuman saya berpikir, saya merasakan energinya negatif sekali. Ya, dia memberi pesan terakhir kepada istrinya yang mengatakan bahwa aku tuh sayang sama kamu, tetapi kenapa kok kamu tinggalkan aku? Dan aku sekarang sudah tidak lagi punya pegangan. Jadi saya akan mengambil satu langkah yang mungkin saya sendiri takut sebetulnya. Tetapi apa boleh buat, saya akan lakukan itu. Dan dia ambil tali, itu plafonnya itu di atas kan ada belandar, itu ada
kayu yang melintang itu, diikat, kemudian dikalungkan di lehernya, saudara-saudara. Dan waktu itu, dia katakan, inilah pesan saya yang terakhir untuk istri yang saya sayangi. Saya tidak tahu apakah dia lihat saya sedang seperti ini, atau tidak. Tapi setidak-tidaknya kalau tidak tahu dan tidak menghiraukan, anggaplah ini kata-kata saya yang terakhir. Lalu dia shoot, saudara, dia pasang video, kamera handphone dia taruh di sana, dia ngomong begitu. Lalu dia menggantung diri. Dia meninggal pada jam 1.30 siang. Tetapi ada satu hal yang saya pikir kurang pas ya di hati saya, yaitu para netizen. Orang-orang yang menjadi sahabat dia di Facebook, rupa-rupanya malah manas-manasi saat dia berbicara. Saya tahu waktu dia berbicara goyang-goyang kan berarti HP-nya masih dipegang, saudara. Ya. Itu ternyata dari netizen itu dia bukan memberikan support dia ketika dia mengatakan aku akan melakukan sesuatu. Apakah kamu anggap aku tidak berani? Terserah, aku sendiri takut, tapi apa boleh buat. Seharusnya para netizen itu memberi pemahaman. Tolong kamu jangan berbuat seperti itu. Tetapi ternyata yang saya temukan di situ, di komen-komennya, waktu dia live, malah banyak yang menantang, saudara. Kamu kan cuma pura-pura saja, ya. Masa kamu berani? Makanya dia ngomong, ya akan saya buktikan. Ya. Walaupun saya sendiri takut. Saudara, ada hal yang sangat disayangkan di sini adalah karena teman-temannya dia seharusnya itu mensupport, tetapi ternyata tidak memberikan dukungan. Nah, saya ingin kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bertanya, kenapa sih orang ini kok begitu beraninya dia mengambil langkah seperti itu? Walaupun setelah dia mati, setelah dikubur, di situ videonya banyak ditayangkan, saudara-saudara. Kalau saudara pengen lihatnya, nanti lihat sendiri di rumah ya. Saya pikir energinya sangat negatif, jadi saya tidak akan tayangkan. Saudara bisa ketik di YouTube itu nama orang tersebut, nanti saudara akan temukan di situ videonya, saudara. Saat dia memberi pesan terakhir. Nah, apa yang saya bisa ambil kesimpulan dari kisah ini adalah ternyata teman-temannya itu bukan memberi support. Nah, ini yang saya katakan, kita berteman itu harus berteman dengan orang yang berenergi positif. Tapi kalau kita temannya itu energinya negatif, omongannya kasar, kata-katanya tidak jadi berkat, ya, suka menjelekkan orang. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu, maka sudah dipastikan ketika engkau mengalami benturan dengan orang tersebut, dia akan memperlakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini, saya katakan bahwa harta yang paling berharga di dunia ini, yang dicari oleh orang, itu adalah ketenangan. Kenapa Bapak Yahweh mengajarkan di dalam pengajarannya, itu kasihilah Yahweh Elohemu dengan segenap begitu. Baru setelah itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena sebetulnya kekuatan cinta kita kepada Bapa Yahweh itu harus di atas segala-galanya. Apakah itu di atas keluarga? Apakah itu di atas suami? Apakah itu di atas istri? Apakah itu di atas seorang sahabat? Apakah itu di atas pacar mungkin?
Itu harus Tuhan itu nomor satu, saudara. Tapi kalau kekuatan cinta itu melebihi kekuatan cinta kita kepada Tuhan, ketika orang yang saudara cintai itu mengecewakan, maka akibatnya bisa seperti orang ini, saudara. Mungkin kita berkata, goblok banget ya, bodoh. Wong kayak gitu saja kok mau bunuh diri. Kita gampang menghakimi dengan berkata bodoh. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita mengalami sekali waktu saudara mencintai seseorang dengan kekuatan cinta yang paling besar, dan orang itu meninggalkan saudara, apa yang dilakukan oleh orang ini bisa terjadi. Karena sakitnya yang ada di dalam hati, itu jauh lebih sakit daripada dia harus menggantung diri. Kenapa ada orang, saya dulu sempat berpikir saudara, orang kok bodoh banget ya, kenapa kok berani nekat sampai naik ke atas tower dan menjatuhkan diri? Apa enggak wedi gitu loh, itu kan tinggi sekali, lihat ke bawah saja sudah kancilan saudara. Tetapi kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang berpikir sakit yang ada di dalam hati itu jauh lebih berat daripada dia harus menggantung diri atau menjatuhkan diri. Saudara bisa lihat kalau berani ya, di YouTube, saudara ketik kata kunci, suicide. Saudara akan temukan begitu banyak orang-orang yang mati bunuh diri. Ada yang di stasiun, dia berdiri di pinggir gini. Ini kan jalan kereta api, saudara. Itu kereta api kan masih cepat jalannya. Begitu sudah dekat, dia loncat ke depan. Ditabrak habis berantakan tubuhnya, sampai terpotong-potong. Ada juga orang yang nekat naik ke tower, menjatuhkan diri. Saudara akan temukan begitu banyak orang-orang yang mati bunuh diri. Itu tanda bahwa dia menempatkan seseorang kekuatan cinta bukan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa Bapak Yahweh mengajarkan agar kita mengasihi Tuhan itu lebih dari kita mencintai manusia? Sampai di sini paham saudara? Ya. Dan ketenangan itu sangat penting sekali. Apa sih yang dicari orang di dunia ini? Sebenarnya yang dicari itu adalah ketenangan. Karena ketenangan yang akan membuat manusia itu bahagia. Saudara yang terkasih, manusia itu sebetulnya memiliki 3 kecerdasan. Nah, kadangkala orang hanya mengejar satu dari ketiga kecerdasan itu. Yang pertama adalah IQ. IQ ini adalah kecerdasan otak. Orang berpikir kalau dia tidak cerdas, wah itu nggak kepake. Oh nanti dulu saudara, berapa banyak dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang dianggap tidak cerdas. Saya tentu tidak akan memberikan contoh-contoh, karena saya pernah menyampaikannya kepada saudara. Orang yang dianggap bodoh, tetapi bisa menguasai dunia ini. Kecerdasan itulah yang disebut dengan IQ, kecerdasan otak, yang dikenal dengan intelligent quotient. Nah, saudara, kecerdasan otak ini yang sekarang sedang dicari oleh begitu banyak orang. Tetapi bagaimana sekarang yang menjadi permasalahan ketika seseorang ternyata otaknya enggak cerdas-cerdas amat. Tetapi ada satu lagi yang sebetulnya nilainya lebih tinggi dari sekedar kecerdasan otak yang dikenal dengan EQ atau emotion quotient. Emosi itulah yang sebetulnya nilainya lebih tinggi. Kemarin di hari Sabat saya sudah menerangkan kepada saudara
tentang penyelidikan dari satu universitas yang ternama, yaitu Universitas Harvard, bahwa 15% orang sukses itu cuma 15%-nya itu kecerdasan otak, saudara. Tetapi selebihnya itu adalah kecerdasan emosi. Berapa banyak orang yang nampaknya sukses, tetapi sebetulnya kalau ditinjau dari sudut emosi, dia termasuk orang yang idiot. Kenapa saya katakan orang yang idiot? Karena emosinya gampang montap, gampang emosi, gampang marah. Saya tidak tahu apakah jemaat di sini masih ada yang kehidupan sehari-harinya diwarnai dengan amarah, diwarnai dengan kedengkian. Kalau ngomong itu bentak-bentakan, saudara. Itu sebetulnya satu tanda bahwa hati mereka itu sangat berjauhan. Coba kalau seseorang itu memiliki hubungan yang baik, jarak jauh saja orang sudah ngerti. Tetapi karena hubungannya tidak baik, berdekatan, ngomongnya bisa bentak-bentakan, saudara. Ada nggak di sini yang tiap hari itu tidak ada kata yang tidak marah? Ada nggak? Halo? Nah, kalau sekarang tidak ada, saudara ya. Karena kita ada di Kehilat. Tapi bagaimana kalau saudara nanti di rumah? Kadangkala emosi ini yang membuat seseorang itu gagal. Gagal memiliki hubungan dengan Bapak Yahweh. Gagal memiliki hubungan dengan orang tua. Gagal memiliki hubungan antara suami istri. Gagal memiliki hubungan antara orang tua dengan anak. Karena emosi. Emosinya itu bukan cerdas, tapi tumpul. Bahkan cenderung idiot, saudara. Yang paling diunggul-unggulkan itu hanya emosi, perasaan. Kalau dia tidak suka, orang baru ngomong 1-2 patah kata, ini sudah nyolot. Ini dunia kondisinya sudah seperti ini sekarang, saudara. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, saya berharap engkau berkarya pun tidak akan pernah bisa maksimal. Amin. Ya. Apapun yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, tidak memiliki hal-hal yang maksimal. Jadi kecerdasan emosi itu penting. Makanya saya taruh IQ itu di paling atas, yang pertama saya sebut. Karena ini sebetulnya yang paling rendah, saudara. Sementara banyak orang mengagungkan hanya kecerdasan otak saja. Tetapi kecerdasan emosi itu kadangkala orang mengabaikannya. Pernah sekali waktu ada orang interview bekerja. Tetapi karena sekali waktu ini bagian personaliannya itu sedikit memancing emosi orang itu. Memang dia cerdas, tapi begitu dipancing emosinya dia marah, saat itu juga out langsung. Belum sempat masuk pekerjaan, dia sudah gagal hanya karena emosi. Emosinya itu dipancing hanya apa? Sedikit direndahkan orang itu. Kamu kerja di sini tuh emang apa yang kamu sukai di sini? Kok kamu tiba-tiba bekerja di sini? Kamu tahu nggak? Kalau kamu itu sebetulnya begini, cuman dipancing saja, saudara. Begitu dia emosi nyolot, personaliannya cuma ngomong, maaf, tadi saya cuma mancing kecerdasan emosi kamu. Dan ternyata kamu gagal di sini. Kamu memang cerdas, kamu memang pandai, tetapi sayang, kamu idiot di dalam emosi. Jadi maaf untuk saat ini, kamu belum bisa kami terima. Gagal, saudara.
Hanya karena apa? Emosi. Makanya saya tempatkan ini di sebelah sini. Ya. Ini yang paling rendah. Ini yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita bisa menguasai emosi kita, ada dimanapun tempatnya, saudara pasti akan menjadi orang yang berhasil. Karena sebetulnya saudara, saya kan sering berkali-kali memberitahu bukan, ketika emosi kita sedang diaduk-aduk oleh seseorang, itu alam supranatural kita itu terbuka lebar. Ya. Ketika alam supranatural kita terbuka lebar, berarti apapun yang kita ucapkan itu bisa jadi. Padahal biasanya ketika seseorang emosinya diaduk-aduk, ucapannya kemana saudara? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Sehingga apa yang buruk itu terjadi di dalam diri orang itu. Tetapi ketika emosi sedang diaduk-aduk dan orang itu betul-betul banyak mengucapkan kata-kata yang positif, maka apa yang diucapkan itu pun bisa jadi. Tetapi kebanyakan orang tidak begitu. Makanya kita perlu belajar bersama-sama. Selalu mengingat ketika engkau sedang dihina, ketika engkau sedang dilecehkan, ketika emosimu sedang diaduk-aduk, itu alam roh saudara membuka lebar loh. Dan itu sebetulnya pintu masuk menuju kesuksesan. Tinggal kita mau ngomong apa, itu jadi. Berapa banyak kita temukan film-film yang memberitahu hal itu, mengisyaratkan ke situ. Mungkin saudara pernah menyaksikan film Bawang Merah, Bawang Putih, itu legenda yang ada di Indonesia. Siapa yang berhasil saudara? Dikatakan bawang merah ini kejamnya luar biasa terhadap bawang putih. Bawang putih itu ditindas terus, tetapi apa dia memberikan pembalasan? Tidak. Justru dia melakukan apapun. Dan di situ alam supranatural itu terbuka, pembelaan itu datang justru dari Tuhan. Sehingga yang sukses adalah bawang putih. Saya dulu pada waktu masih kecil juga pernah menyaksikan satu tayangan film Ratapan Anak Tiri. Waduh, sepanjang nonton saya bisa nangis saudara. Ditindas terus, anak tiri ini ditindas habis-habisan. Tapi siapa yang sukses? Anak tiri. Atau barangkali kita sering mendengar banyak cerita. Ada seseorang yang memiliki sebutlah 5 atau 6 anak. Tetapi ada satu yang memiliki kekurangan. Mungkin IQ-nya tidak tinggi. Pendidikannya pun tidak tinggi. Dia madol di sekolah. Sementara yang lain bergelar sarjana, bergelar ini dan itu. Tapi coba, orang tua ini selalu yang diunggul-unggulkan mereka yang memiliki kecerdasan otak. Sementara yang memiliki kekurangan justru sering kali dilecehkan. Bahkan sering dibanding-bandingkan. Coba kamu lihat kakakmu itu loh pinter, bukan goblok seperti kamu. Tapi sering kali saya menemukan saudara, justru orang yang dianggap goblok, yang dilecehkan, justru dia yang bisa memelihara orang yang menghina di hari tuanya. Saya sering sekali mendengar kisah seperti itu. Bahkan ada pula orang yang langsung curhat kepada saya. Dia katakan bahwa seluruh keluarga saya orang yang paling disia-sia. Saya paling tidak dianggap karena sekolah saya madol. Tetapi justru di hari tuanya, orang tua saya apakah dipelihara oleh anak-anaknya yang katanya bertitel, yang katanya sukses, yang katanya kaya? Tidak. Justru sayalah orang yang paling dibenci oleh orang tua, tetapi saya bisa memelihara
orang tua saya. Saya pernah mendengar orang yang seperti itu. Langsung ketika konseling, saudara. Dia katakan, saya sebetulnya bencinya luar biasa dengan orang tua ketika saya dihina, dicaci maki. Tetapi semua saya kembalikan kepada Tuhan. Dan ternyata hidup sayalah yang justru bisa memelihara di hari tua saat orang tua saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah kecerdasan emosi. Dan sekarang kecerdasan yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan hubungan antara kita dengan Bapa Yahweh, antara kita dengan Sang Pencipta, antara kita dengan Tuhan. Dari 3 kecerdasan ini, sebetulnya kalau kita mau mikir, kita mesti hati-hati loh saudara. Ucapan kita terhadap anak kita harus hati-hati. Siapa tahu saat kita sudah tua renta tidak bisa berbuat apa-apa, nanti justru anak kita yang sering kali kita lecehkan, dia justru yang bisa menolong kita. Nah, oleh sebab itu saudara, 3 kecerdasan ini harus kita asah, terutama adalah kecerdasan spiritual. Karena melalui kecerdasan spiritual inilah, maka emosi kita bisa terkendali. Kalau kecerdasan otak, ini perannya itu sebetulnya tidak terlalu tinggi. Yang paling tinggi itu adalah kecerdasan emosi dan spiritual. Kalau orang pandai, tetapi tidak memiliki kecerdasan spiritual, begitu lihat duit banyak, ada kesempatan untuk ngambil, diambil tidak? Ambil. Karena dia tidak punya kecerdasan spiritual. Tapi orang yang memiliki kecerdasan spiritual, sekalipun dia sedang dalam keadaan butuh dan ada kesempatan untuk mencuri, dia tidak akan lakukan itu. Sampai di sini saudara bisa tangkap? Itulah hikmat saudara. Tuhan ingin agar kita memiliki hikmat, cuman bukan hikmat otak saja, tetapi hikmat secara emosi, hikmat secara spiritual. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya pinter, tidak boleh sombong. Karena itu sebetulnya kepandaian otak, itulah yang paling rendah. Tetapi kalau kita memiliki kecerdasan emosi dan spiritual, itu kalau untuk bekerja pasti luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara, ketika dia menjalani kehidupan ini sebagai seorang raja. Raja Daud ini selalu menjaga hati. Hati yang bersih adalah hati yang rutin dibersihkan. Berarti orang yang berdosa adalah orang yang nampaknya spiritualnya tinggi, tetapi dikotori dengan kedengkian. Mari kita akan coba lihat di dalam hati kita masing-masing. Terkadang kalau saya perhatikan, saudara-saudara, di media sosial, itu banyak sekali orang yang saat memiliki faham yang berbeda, lalu dia mengucapkan kata-kata yang kasar, mengutuk, dan tidak cerdas lainnya. Tetapi saudara-saudara, coba perhatikan Daud. Kita bisa membaca 3 ayat ini, saudara-saudara. Nah, saya sudah tulis di sini. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasehatiku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Menjaga hati itu penting. Coba pada waktu malam, pernah enggak sebelum saudara tidur, saudara merenung,
hati saya sekarang ini apakah sedang tidak nyaman? Apakah hati saya ini sedang cacat? Artinya, sebelum saya menutup mata untuk istirahat, apakah betul saya mengkoreksi hati saya? Kedengkian apa yang saya miliki saat ini? Jangan sampai saat kita tidur, tetapi kita menyimpan dendam kepada seseorang. Saat kita tidur, kita menyimpan rasa pahit kepada seseorang. Dan ini menjadi satu contoh, saudara, bagaimana Daud itu dia memelihara hati. Tiap-tiap malam dia koreksi hatinya. Apakah benar sebelum saya beristirahat tidur, hati saya berkenan di hadapan Tuhan? Ketika saya beristirahat tidur, saat saya berdoa, saya katakan, Tuhan jaga lindungi jemaat-Mu. Tuhan peliharakan mereka. Tuhan lindungi seluruh keluargaku. Karena hati ini itu harus betul-betul terjaga. Jangan sampai saat kita tidur kita cacat. Yang kedua, kita baca bersama lagi saudara di tengah ini. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Engkau akan menguji hatiku. Engkau akan berkunjung pada waktu malam. Engkau akan memurnikan aku. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu pun. Aku menganggap mulutku tidak lancang. Kembali lagi, koreksi hati. Hati itu diperbaiki. Jangan sampai hati kita menjadi cacat saat kita belum tidur. Jangan sampai saat kita tidur ternyata hati kita cacat dan waktu kita tidur kita dipanggil Tuhan. Bagaimana coba saudara? Ternyata waktu Tuhan memanggil hati kita sedang diwarnai dengan kedengkian, caci maki, umpat. Orang bisa saja beda pendapat, tetapi tidak perlu kita mengunggulkan diri, merasa sombong, lebih dari yang lain. Itu suatu kegagalan. Emosi, kecerdasan emosinya itu IQ-nya jongkok, saudara. Kemudian, di bagian yang ketiga, kita baca lagi, 1, 2, 3. Ujilah aku, ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Coba kita akan praktekkan hal ini. Saya punya keyakinan, saat saudara mempraktekkan hal ini, saudara memiliki kecerdasan di dalam spiritual. Lihatlah, kesuksesan itu sudah menantikan saudara. Kita tidak akan bersusah payah melakukan sesuatu karena kita memiliki kemampuan yang terbatas. Tetapi ada tangan yang tidak kelihatan mata yang akan menolong perjalanan hidup saudara menuju kepada kesuksesan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bagaimanakah agar hati kita ini tertata dengan bersih? Yang pertama adalah banyak-banyaklah menyebut nama Tuhan sekusuk mungkin. Misalnya kita bisa berkata, Bapa Yahweh, Engkaulah Tuhan yang ajaib. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Engkaulah penyelamat dan penolongku yang teduh. Apa sih yang saya lakukan tiap-tiap hari saat saya melakukan aktivitas di luar, saudara? Ketika saya setir mobil, seringkali hati saya itu kadang ada suara pujian tersendiri. Kadangkala saya mendengar satu lagu, itu bisa tertanam, saudara. Saat saya nyetir tiba-tiba kok ada satu suara di hati saya mengatakan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan membebaskan. Lagu-lagu yang seperti itu tiba-tiba muncul sendiri. Lalu hati saya katakan, Tuhan,
betapa saya bangga dengan engkau. Coba kalau saya tidak mengenal namamu, bagaimana akhir hidup saya ini nanti? Saya bersyukur engkau memberikan kekuatan, memberi kesehatan sehingga saya bisa setir mobil, diberikan keleluasaan untuk saya bisa bergerak ke sana kemari. Karena saya melihat begitu banyak orang yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan stroke. Saudara, kalau kita merenungkan hal itu, mungkin saudara tidak setir mobil tetapi mencuci pakaian. Mungkin saat saudara memasak, mungkin saat saudara melakukan apa saja. Coba praktekkan ini saudara. Maka saudara akan merasakan ada sesuatu yang lain di hati saudara. Tiba-tiba muncul sesuatu damai yang begitu luar biasa. Sehingga hati itu diwarnai dengan luapan sukacita. Saya kadangkala saat setir dan mengucapkan banyak kata-kata yang seperti ini, tanpa terasa air mata saya bisa menetes. Saya merasakan kebanggaan tersendiri mengenal namanya yang kudus. Kita bisa sehat seperti sekarang, bisa beribadah, itu suatu anugerah yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Saya kadangkala sering kali melihat begitu banyak orang-orang yang katanya mengaku jemaat Alef Tau, tetapi ibadahnya enggak setia, saudara. Bolong-bolong. Padahal sesama kota Magelang, kan dekat saudara. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang jauh-jauh mereka bisa datang ke sini beribadah. Apalagi kalau saya perbandingkan saat saya pelayanan di Malaysia, saudara, di Sabah. Itu orang ibadah perjalanannya saja 7 jam. Perjalanannya tok loh saudara. 7 jam sampai di tempat. Saya katakan ini orang begitu setia beribadah. Perjalanan yang begitu jauh. Saya kadang membandingkan orang yang cuma tinggal di kota Magelang, yang mungkin kalau naik becak saja tidak sampai 10 menit. Waduh, ibadahnya mungkin sebulan cuma sekali. Ya, ini kan cukup tragis saudara. Makanya saya berulang kali memberikan istilahnya brainwash, cuci otak. Kalau 1 minggu saudara tidak ibadah sama sekali, kecuali memang tidak ada tempat ibadah yang memanggil nama Yahweh ya, dan engkau tidak ibadah dalam 1 minggu, hatimu tetap tenang, sebetulnya kita sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Ngerti saudara-saudara? Ya. Kenapa? Karena sudah bisikan hati itu sudah menebal, nggak lagi terasa. Sudah tidak ada suara yang berkata, ayo nak, kebaktian. Nggak ada lagi. Karena sudah seringnya ditindas, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, ketika dalam 1 minggu, saudara tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, engkau sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Karena kalau kita mau membandingkan jemaat mula-mula, mereka ibadahnya itu setiap hari loh. Kita di sini bukan setiap hari. Kita pulang juga dekat, jalan kaki juga nyampe. Ya. Tetapi kalau sampai begitu malas ibadahnya, saya bisa mengatakan hatimu sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Karena orang yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Bapa, dia pasti gak akan betah kalau berlama-lama tidak ibadah. Apakah saudara pikir saya dulu waktu menjadi orang percaya, saat saya disebut sebagai orang Kristen, apakah saya punya cita-cita menjadi gembala sidang? Tidak. Tidak ada sama sekali. Saya bahkan punya cita-cita sebagai pendeta pun tidak.
Saya tidak punya cita-cita apapun dan bahkan memiliki jabatan apapun. Yang saya sedang cari adalah saya menyukai beribadah kepada Tuhan. Hanya itu saja. Sehingga tiap hari saya selalu berusaha untuk ibadah. Tapi apa dikata? Dulu di Comal, di tempat saya ibadahnya cuma seminggu sekali. Jadi saya menunggu 1 minggu itu bisa terasa lama sekali. Kapan ya saya bisa ibadah lagi? Tapi kalau orang yang hatinya bermasalah, dia akan berkata, ya ibadah lagi. Padahal kan ibadah cuma 1 jam, 2 jam lah katakanlah. Tetapi untuk waktu 2 jam ini begitu seolah-olah menyita waktu hidup kita. Karena hati kita bermasalah. Padahal kalau saudara lihat jemaat mula-mula mereka beribadah tiap hari pun itu tidak 2 jam loh, bisa lebih mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, bagaimana agar hati kita itu tertata dengan, yaitu berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dari apa yang kita lakukan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini termasuk berbuat baik? Dari ucapan kata-kata, dari sikap kita, dan dari cara berpikir kita. Kalau kita melakukan orang di luar sana saja, yang beragama lain, mereka kejar ini loh saudara. Mereka kejar perbuatan baik. Karena mereka berpikir dengan berbuat baik, mudah-mudahan bisa selamat. Nah kita ini bukan mudah-mudahan, kita sudah dipastikan mendapatkan keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita berbuat baik, itu bukan berarti supaya selamat. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita membalas kebaikan Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui darah Yeshua HaMashiach. Kalau orang luar kejar ini, kenapa kadangkala kita tidak bisa melakukan ini? Sering kita acuh kalau melihat orang dalam keadaan sulit, saudara. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar melalui pemberesan hati kita di hadapan Tuhan. Kedatangan Sang Mesias untuk yang kedua kali sudah begitu dekat. Saya hanya menghimbau kepada saudara sekalian, ayo cepat benahi hati saudara. Yang belum dibaptis, ayo segera minta baptisan pembaharuan. Karena baptisan pembaharuan itu adalah metrai, stempel dalam nama siapa dulu kita dibaptis. Kenapa pada waktu saya mengenal Bapa Yahweh dan setelah saya mensosialisasikan nama Yeshua HaMashiach, saya berani dari mimbar ini menyatakan, lakukan baptisan pembaharuan karena saya bertanggung jawab atas keselamatan saudara. Kalau saya biarkan, saudara akan termetrai dengan nama sesembahan yang lain. Tetapi karena saya punya tanggung jawab besar, saya katakan kita bikin baptisan pembaharuan massal. Dan saya bersyukur jemaat mau menyadarinya. Jadi ayo cepat lakukan pembenahan di dalam kehidupan kita saudara, agar supaya kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapannya. Yang berikutnya saudara-saudara, yaitu berpikiran positif. Berpikiran positif adalah bukti dari kecerdasan rohani seseorang. Karena kalau rohaninya baik, dia akan mempengaruhi ke bawahnya saudara. Emosinya akan terpengaruh juga oleh kerohanian yang tinggi. Nah, dalam 2 minggu ini, saya akan menetapkan kepengurusan yang baru di Kehilat. Karena sudah 3 tahun. Saya sudah diingatkan oleh beberapa orang, ya,
Dikatakan bahwa ini sudah waktunya pergantian kepengurusan. Karena sudah 3 tahun, kita kan punya masa, ini 3 tahun saudara. Dan saya katakan, kita harus berpikir positif. Karena di dalam kepengurusan nanti, ada yang masih tetap saya pertahankan, dan ada yang saya rolling, ada pula yang saya ganti. Tapi kalau orang yang pikirannya negatif, akan berkata apa? Oh, aku wis ora kanggo. Iya toh, saudara? Betul toh? Itu orang yang pikirannya negatif. Padahal buktinya saya dari dulu tidak pernah berpikir seperti itu. Hari ini untuk kepengurusan waktu ini saya ganti, tapi nanti di kemudian hari saya pakai lagi. Itu bukan berarti saya enggak ngangguk ke saudara. Hanya kitanya yang pikirannya negatif. Orang yang pikirannya negatif itu ya kayak berpikir pendek ya, picik pikirannya. Jadi ketika diganti, dianggap tidak terpakai. Tapi kalau orang yang pikirannya positif, bagaimana saudara? Karena memberi kesempatan yang lain. Ya, saya tidak duduk dalam kepengurusan, tetapi saya tetap bisa berkarya. Yaitu apa? Menopang dari belakang. Ya toh? Kasih kesempatan yang lain. Begitu nanti yang ini kok kurang pinter, saudara yang punya pengalaman ngasih tahu. Ini harusnya begini. Itu orang yang berpikir positif. Ngerti saudara-saudara? Makanya saya kasih tahu ini dulu nih. Supaya jangan kalau nanti saya ganti, terus mutung. Tahu mutung? Ya, nggak mau lagi ke kehilat. Katanya, oh Pak Lukas orang ngangguk kayak aku. Lah ini kan picik pikirannya saudara. Di tempat ini nggak ada pola begitu. Justru saya ingin ayo kita layani pekerjaan Bapak Yahweh ini. Jadi kalau saudara tidak lagi menjabat secara formal, berarti saudara sebetulnya naik tingkat. Kenapa? Karena memberi kesempatan yang lain untuk maju, saudara membackup di belakang. Paham tidak ini saya ngomong saudara? Ya. Karena jangan sampai nanti kepengurusan yang baru ini orang berpikir negatif. Ya. Saya dari dulu pernah sering saya ditanya orang ya. Kalau menurut saudara, saya ini berorganisasi nilainya berapa? Tahu saudara? Saya berorganisasi itu nilainya kalau dihitung nilai 1 sampai 10, nilai saya itu 1. Nilai 5 saja merah ya, nilai saya itu 1. Saya sebagai ketua sinode itu enggak terlalu berpikir ke sinode, enggak. Saya hanya berpikir pokoknya pekerjaan Tuhan itu jalan. Itu loh. Ada orang yang organisasinya pinter, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kalau saya mah enggak begitu saudara. Fleksibel. Yang penting pekerjaan Tuhan jalan. Itu prinsip saya. Makanya banyak orang yang mengecam, yang mengatakan Pak Lukas ki ora ngerti organisasi. Memang. Dan saya akui, saya tidak ngerti, bahkan tidak pinter berorganisasi. Yang saya ngerti pokoknya orang melayani pekerjaan Bapak Yahweh dengan sukacita. Itu saja. Ya? Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Di dalam rapat sinode, kadangkala saya suka dikritik. Dan kalau sudah dikritik begitu, saya bilang saya memang tidak pandai berorganisasi. Jadi kalau mau jadi ketua sinode, ya monggo silahkan. Tapi waktu tak tawari, tidak ada yang mau. Kan repot saudara. Ya toh? Enggak maunya itu karena enggak pede atau apa, saya enggak tahu saudara. Tapi saya beritahu, saya jujur di depan saudara.
Kalau soal organisasi, nilai saya cuma 1. Nilai 5 saja merah ya saudara. Dulu saya sekolah, saya ingat rapot saya itu, waduh, yang hitam cuma 1, semuanya merah semua saudara. Waktu kelas 3 SD, itu guru saya sampai ngomong gini, kamu sekolah bodoh banget, ya, merah semua, nanti dirubah, ya, sampai rumah kamu dirubah. Begitu sampai rumah saya beli setep tinta, tak setep satu-satu saudara. Tak kasih nilai 7, 8, 9. Begitu saya kasihkan lagi ke guru saya, melotot matanya, lah kok sekarang berubah? Lah katanya disuruh ngerubah, lah saya robah. Saking gobloknya ya saudara. Ya itulah. Goblok atau tulus sebetulnya ini? Atau tulus bersembunyi di balik kegoblokan. Ya. Tapi itulah saya akui secara jujur. Dalam soal berorganisasi, nilai saya cuma 1. Jadi, yang penting itu kita melayani. Berpikir secara positif. Ya. Makanya selama saya jadi ketua sinode, mana ada rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu. Dulu saya punya organisasi yang lama, tiap 3 bulan rapat, 3 bulan rapat. Tapi di dalam rapat isinya berantem melulu, saudara. Saya ingat dulu pada waktu ada gereja Betani muncul, pendeta-pendeta ini ribut, ya, mempermasalahkan. Ya. Sementara pendeta pada ribut, saya angkat tangan, ya, di forum organisasi lama dulu ya, saya angkat tangan, saya bilang, maaf Pak Pendeta, saya mau memberitahu, mau ngomong nih, setiap kali rapat selalu ribut ketika ada Betani muncul, apa sih yang ditakutkan? Saya bilang begitu. Kenapa mesti ribut? Harusnya kita bersyukur dong. Kalau ada gereja baru saja di depan gereja saya orang pertama yang kasih tanda tangan, tanda setuju kok. Karena waktu itu Tuhannya sama, saudara. Kalau sekarang mah enggak, ya, enggak mau saya tanda tangan. Kecuali kalau orang mau buka kehilat, nama Bapak Yahweh di depan situ, lah saya mau dukung. Ya. Kenapa? Karena tidak semua orang suka ibadah di sini. Ya, yang enggak mau ke sini bolehlah di depan, tapi yang disembahkan sama, ya toh. Jadi kita tuh enggak perlu kaku-kakunan di dalam berorganisasi. Nah sekali lagi saudara, berpikirlah secara positif. Saya selalu tekankan ini agar saudara itu jangan gampang menganalisa yang negatif. Aku wis ora kanggo kok nang Alef tau. Ya wis sak karepku to, aku meh apa sak karepku to. Ini orang yang berpikir negatif, saudara. Dan orang-orang yang seperti ini saya katakan engkau sulit untuk jadi orang sukses. Karena pikiranmu negatif. Tapi kalau orang yang berpikir positif, ikuti pola pikir saya. Saya selalu mengatakan yang tidak saya pakai, istilah tanda petik saya pakai, itu bukan berarti saya singkirkan. Tapi sebetulnya secara dunia alam supranatural naik jabatan. Kenapa? Karena orang yang baru itu harusnya dibimbing. Yang sering saya lihat di mana-mana, ya sekali lagi di mana-mana. Kalau tadinya menjabat tetapi sekarang tidak menjabat, semakin setia atau tidak? Tidak. Itu yang terjadi, saudara. Selalu mulai tidak kelihatan. Kalau ditanya, lo kok enggak apa? Kan aku sudah jadi ketua. Iya toh? Ya terserah aku dong. Wah, aku sudah tidak jadi ketua. Itu artinya orang yang tidak tanggung jawab. Kalau ada kepengurusan baru, kan saya lantik, betul nggak saudara? Tetapi pernahkah saya melantik penggeseran itu?
Tidak. Saya nggak pernah melantik, ya sekarang si A, si B tidak saya pakai, saya lantik, mulai sekarang kamu tidak lagi pelayanan ya. Tidak. Pelantikan itu hanya untuk menjabat. Tetapi setelah menjabat, dia tetap punya tanggung jawab yang tidak pernah berubah di hadapan Bapa Yahweh. Karena saya tidak ada pembatalannya. Ingat itu saudara. Ya, sama seperti orang menikah. Orang menikah selama tidak ada pembatalan perceraian, dia tetap statusnya hukumnya suami istri di hadapan Tuhan. Paham saudara? Ya. Sedangkan perceraian pun tetap hukumnya sama. Ya. Karena sudah diberkati dalam nama Yahweh. Jadi sekali lagi saya tekankan ini agar nanti kalau ada pergantian jangan berpikir negatif, tapi yang diganti tolong di backup itu yang baru gitu loh. Artinya saudara naik pangkat itu. Ya. Sampai di sini paham saudara? Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Namanya juga pelayanan. Melayani banyak orang itu menghadapi macam-macam karakter. Ya toh, jemaat kan macam-macam karakternya saudara. Waktu saya di belakang sana, saat selesai ibadah, ada jemaat kalau salaman itu cuma ditempel ketok tangan itu. Ya. Ada yang pada waktu jabat tangan, cek, kucuk. Ya. Ada yang begitu salaman, cek. Jangan sampai ketika saudara diregem, tidak boleh begitu saudara. Masing-masing orang itu punya karakter. Dari caranya orang berjabat tangan, saya bisa ngerti karakter. Karena sekalipun saya melayani secara rohani, saya banyak belajar ilmu jiwa. Ya, karena saya melayani banyak-banyak jiwa saudara. Orang yang begitu jabat tangan, cek, wah kenceng luar biasa, itu sebetulnya jiwa persahabatannya itu tinggi. Tapi ada orang yang kalau salaman cuma ditempel tul. Itu dari situ. Ini menurut ilmu jiwa loh ya. Kita sudah tahu karakter seseorang. Tapi nanti karena sudah dengar begini, wah ngorek salaman kalau Pak Luka tekel yang kenceng biar saya bisa dianggap orang yang bersahabat. Jadilah apa yang saudara miliki. Jadi jangan sampai ketika nanti salaman, namanya melayani orang banyak, sebagai asyir, diregem tangannya, terus langsung dikipatnya, salaman kok diregem. Tidak boleh gitu saudara. Ya. Tapi buatlah orang lain itu nyaman. Ya. Justru ketika mereka berjabat tangan dengan kita, saya kalau jabat tangan dengan jemaat, hati saya itu senang sekali. Ada yang cuman tempel ada yang diregem, ada yang goyang-goyang, ada yang nggak mau salaman. Ya, macam-macam kan. Tapi apakah saya bilang salaman itu orang gelem, ngeluyur, macam-macam loh karakter jemaat itu. Nah kalau kita nggak ekstra sabar, nah orang Jawa bilang tuh apa? Dawa ususe, saudara. Panjang ususnya. Itu kita stres melayani jemaat. Ngerti? Ini saya kasih begini ini sebagai persiapan nih. Karena saya sudah siapkan, ya ini saudara Jimson sudah tak suruh bikin bagannya ini. Ya. Karena memang saya nggak bisa organisasi, dia lebih pinter, bikin, saya bilang, dia sudah bikin. Ya. Jadi ini yang bikin siapa? Jameson, bukan saya, saudara. Saya cuma lihat, oh kok apik ya. Ya sudah, bagus kok. Ya. Nah ini yang saya ajarkan kepada saudara, saling mengisi. Ya. Jadi harus punya ekstra kesabaran. Kemudian yang kedua,
semua masukan jemaat itu harus diterima dulu, kemudian diolah dengan baik, karena bisa saja ada masukan yang saling bertolak belakang. Jemaat kan kadang usul ini, usul itu. Saudara tampung aja dulu. Lalu saudara renungkan mana yang akan dipakai. Saya juga ingatkan kepada jemaat. Kalau saudara usul sesuatu kepada salah satu pengurus, tetapi ternyata tidak diterima, jangan mutung. Berarti ada banyak faktor. Saudara kan taunya aku usul begini. Ya toh? Tapi kan yang mengolah kan kepengurusan. Gitu loh. Dan saya beritahu saudara, kita belajar untuk tertib sekalipun kita belum pinter-pinter amat dalam berorganisasi. Contoh, di sini sudah ditetapkan bahwa siapapun yang mau menikah itu dia harus beribadah di sini minimal berapa? 3 bulan. Semua orang sudah tahu, saudara. Jangan sampai dadaan. Nggak tahu deh kalau dadaan itu ada apa, saudara. Ya kenapa saudara tertawa? Ya. Jangan sampai dadaan, lalu saya diancam. Ya nek Pak Lukas tidak bisa memberkati, ya sudah, banyak kok yang bisa memberkati. Wah, itu ngancam namanya, saudara. Ini mesti ngerti. Kemudian bagaimana dalam masalah kematian? Di sini jemaat yang katakanlah dalam tanda petik kurang memiliki kemampuan finansial, itu mendapatkan support peti mati, saudara. Tapi yang beribadah di sini. Lah kalau anak saudara tidak beribadah di sini gimana? Dapat atau tidak? Tidak. Lalu jangan sampai ngusulkan ke bagian kepengurusan kematian, anakku mati, aku minta peti. Terus bagian pengurus bilang, oh enggak bisa, kamu tidak punya kasih ya. Aku sudah dalam penderitaan anakku mati, ngei peti kok ora gelem. Jangan gitu, saudara. Paham? Ya. Ini saya perlu kasih tahu secara detail kayak begini supaya saudara itu paham gitu loh. Ya. Makanya supaya dapat sumbangan peti, ajak anaknya ibadah di sini. Gitu loh. Lah kalau saya sih, kalau mati nggak usah dikasih peti juga nggak apa-apa. Mau digulung pakai mori, geletak di situ juga nggak apa-apa, ya. Tapi saya kasih tahu loh, penguburan yang sempurna itu menurut kitab suci itu sebetulnya tanpa peti mati loh, saudara. Ya toh. Cuman kan kita nggak seperti itulah, nanti kayak lemper gitu ya. Kita nggak lah seperti itu, saudara. Kita tetap pakai peti. Cuman ya pakai aturan main gitu loh. Ya, yang beribadah di sini yang dapat jatah peti mati. Jadi kalau saudara mengusulkan anak saudara lalu ditolak oleh pengurusnya, jangan saudara bilang, bener kan? Ki pengurus sing anyar iki mang kurang ajar. Nggak boleh gitu. Ya, karena semua ada aturan main di dalamnya, saudara. Amin. Ya, jadi sekali lagi usulan itu bisa diterima, bisa tidak. Ya, nanti giliran dapat peti, loh peti ini kok ngono, kok kayune kaya ngono. Lah mutung lagi. Saudara, namanya ngelayani orang banyak itu kudu ekstra sabar. Ya. Nanti mintanya apa? Peti yang kayunya bagus. Kalau ngasih itu mbok sing niat gitu loh. Wah, nek minta peti yang bagus mbok beli ke tebelo sisan. Kan nggak perlu sebetulnya hal-hal yang seperti itu, tidak perlu. Ya, saya ngomong sampai di sini nih saudara paham tidak? Paham ya? Ya syukurlah, puji Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang ditolak, saudara bisa terima ya. Ya, menikah juga begitu.
Ya, baru 2 bulan ngejar-ngejar, apalagi mohon maaf kalau pasangannya tidak seiman dengan kita. Kalau pernikahan saya paling hati-hati saudara, karena itu menyangkut hukum luar. Ya, seperti beberapa tahun yang lalu ada seseorang dari gereja lain loh ini, dari gereja lain minta menikah di sini. Oke, saya layani. Ya. Tapi tak suruh baptis enggak mau, Saudara. Ya kan yang namanya pernikahan satu iman kan harus ada fakta, yaitu dibaptis. Enggak mau. Nah, tapi pada waktu enggak mau, saya dimusuhi. Nah, itu tidak boleh, Saudara. Kenapa? Kalau orang masih beragama lain, tidak mau dibaptis dan saya menikahkan, saya kena pasal loh, kena pidana saya. Terus waktu beberapa tahun yang lalu juga ada jemaat baru ke sini. Waktu konseling pernikahan, di situ dikatakan perjaka dan dua-duanya belum menikah. Tapi menjelang pernikahan kurang 1 minggu, saya ditelepon orang. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara. Orang itu nelpon. Pak Lukas, apa betul mau menikahkan si A sama si B? Oh betul. Pak Lukas tahu nggak kalau si A itu masih punya suami? Kaget saya, saudara. Loh, konselingnya katanya nggak ada apa-apa. Saya bilang ini bisa dipercaya nggak? Anda bicara sama saya. Oh bisa Pak. Karena kalau sampai nanti Pak Lukas menikahkan, wah nanti gerejanya Pak Lukas bisa digerebek orang. Saya bilang waduh, ini ngaco ini. Begitu tak panggil orangnya, saya tanya, betul kamu katanya masih punya suami? Pak Lukas kok tahu? Berarti kamu ngapusi saya ya? Saya bilang pernikahanmu saya batalkan dulu, nggak bisa. Ya. Karena ini saya bisa kena pidana, saya bisa dituntut di pengadilan loh saudara. Ini masalah hukum luar, bukan hukum di kehilat kita. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Kemudian saya lanjut saudara. Yang ketiga, bersifatlah netral dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Netral, harus ada di sudut netral. Tidak boleh berpihak. Si A atau si B atau si C. Dumeh pedek, kita pro. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus ada di sudut yang netral. Sekalipun kita dekat dengan orangnya, tapi kalau itu salah, kita harus tetap ngomong salah. Ya. Kemudian yang berikutnya, orientasi pelayanan adalah untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh dan bukan mencari pujian dari manusia, baik itu sesama pelayan maupun gembala. Jadi saat melayani, visi, impian, dan tujuan kita itu adalah menyenangkan Bapa. Amin. Tapi kalau hanya sekedar supaya diacungi jempol, wah repot saudara. Nggak bisa. Pelayanan itu harus hati kita dengan Tuhan. Dan saya ingin agar saudara jangan terlalu banyak kritik yang melayani di sini. Saudara kalau sering kritik orang-orang yang melayani di sini di musik segala, saudara nggak dapat apa-apa. Amin. Biarkan masing-masing punya urusannya dengan Bapa Yahweh. Saudara cukup datang beribadah, memuliakan Bapa Yahweh. Perkara nanti si A, si B, si C ini salah, jangan saudara pusingkan. Itu masih manusiawi. Yang penting masih bisa diajak berdialog, masih bisa diperbaiki, jalan terus. Ya, karena orang mendapatkan pelayanan itu suatu kemurahan yang luar biasa. Ya, jadi jangan sampai saudara gampang ngeritik semua pelayan-pelayan yang melayani di situ. Kalau tidak suka kasih tahu kepada pimpinannya.
Ya, ini kok masih begini, biar nanti yang menegur adalah pimpinannya. Ya. Kemudian yang kelima, berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Ini seluruh pelayan kita, siapapun kita yang ada di sini. Ya. Dan yang keenam, kita sebenarnya di dunia ini dilahirkan untuk melayani Bapak Yahweh. Dan bukan sebagai pengangguran setelah diselamatkan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara betul-betul melayani dengan segenap hati. Saudara yang punya skill main musik, ngacung, kasih tahu, saya bisa main musik, saya akan bergabung. Layani saudara. Ya. Jadi kalau kita bisa melayani, itu upahnya besar di Samayim nanti. Gitu loh. Artinya begini saudara, saya sering berkata, jika orang tahu bahwa jerih lelahmu dalam pelayanan akan menghasilkan kemuliaan yang begitu luar biasa di Samayim, orang akan berebut menggantikan kedudukan saudara. Tapi karena kita masalahnya nggak tahu nanti di sana upahnya itu macam apa. Tapi kalau kita tahu upahnya itu dahsyat, saudara tidak akan jadi pengangguran. Saudara pasti akan melayani. Walaupun saya tahu bahwa yang namanya pelayanan tidak terbatas di mimbar dan panggung ini. Di luar saudara bisa melayani juga. Tapi saya ingin sekali lagi, bagi saudara yang nanti memang tidak mendapatkan tugas lagi, berarti saudara naik pangkat untuk membimbing orang yang baru. Paham tidak saudara? Ya, bimbinglah mereka yang baru. Jadi tidak ada di kehilat kita itu istilah ora kanggo, nggak ada istilah begitu. Ngerti? Ya, jadi kalau kita paham seperti ini, saudara akan nyaman, karena kita ini kan satu keluarga. Ya toh? Jadi jangan sampai saudara berpikir negatif. Kalau di luar mungkin seperti itu, ya monggo silahkan di luaran yang seperti itu. Tapi di tempat ini tidak. Karena faktanya banyak orang-orang yang dulu tidak saya cantumkan, tapi saya pakai lagi. Banyak, gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi saya memberi nasihat ini, karena dalam 1-2 minggu ini sudah ada nama-nama yang masuk nanti saya umumkan. Ya, dan saudara tinggal dukung saja, bawa dalam doa supaya semakin lebih banyak lagi orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.